Salve Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Bila kita mendengar kata perwira, yang kita bayangkan adalah suatu strata yang elit, golongan orang-orang yang istimewa, hidup yang wah, harta yang berlimpah, kuasa yang tak terbatas. Bahkan kata-katanya seperti undang-undang yang tak dapat dibantah, kebal hukum, dan lain sebagainya. Tapi sangat jarang kita berpikiran seorang perwira itu sebagai aktivis gereja, donatur gereja, pembela orang-orang miskin, dan papa. Image seperti ini sangat jauh dari pikiran kita. Apalagi beberapa tahun terakhir dengan viralnya seorang perwira polisi yang bernama Sambo. Setiap kita mendengar nama Sambo, yang terbersit dalam benak kita hanya kekayaan, kekejaman, pembunuhan, hukuman mati, dan yang terakhir ini lepas dari hukum mati. Tapi di balik semua itu ternyata ada kesaksian bahwa Sambo juga seorang yang dekat dengan pendeta. Bahkan pendeta Gilbert Lumoendang sendiri sempat berkata Sambo itu perwira yang baik, polisi yang baik, peduli dengan gereja, rajin beribadah, dan beberapa hal-hal positif lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Injil menceritakan tentang seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Kita tahu antara perwira dan hamba tentu ada perbedaan strata yang sangat besar. Pada Injil hari ini tidak disebutkan perwira itu kebangsaannya apa, tapi saat itu Israel sedang di bawah penjajahan Romawi. Tentunya ada keyakinan bagi kita bahwa perwira itu adalah orang Romawi, bangsa penjajah. Dan hamba itu tentunya adalah bangsa Israel atau dari bangsa yang dijajah. Mendengar tentang Yesus, tergeraklah hati perwira itu dan menyuruh tua-tua Yahudi untuk menemui Yesus agar datang menyembuhkan hambanya. Kita tahu tua-tua Yahudi biasanya selalu berseberangan dengan Yesus. Tapi mengapa mereka mau disuruh untuk menjumpai Yesus dan memohon kesembuhan bagi hamba perwira itu? Karena tua-tua Yahudi itu menyadari sang perwira adalah orang yang sangat peduli dengan bangsa Israel dan banyak membangun rumah-rumah ibadah bagi bangsa Israel. Oleh karena itulah tua-tua Yahudi itu pun mau pergi menghadap dan memohon kepada Yesus. Ketika Yesus sudah dekat ke rumah perwira itu segera menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menjumpai Yesus dan menyampaikan pesannya. Dan sahabat-sahabatnya itu berkata kepada Yesus agar Yesus tidak bersusah datang ke rumahnya, sebab sang perwira merasa tidak layak untuk dikunjungi. Dan karena kerasa tidak layak itulah maka perwira itu tidak berani menghadap langsung kepada Yesus. Tetapi perwira itu berpesan agar Yesus berkata sepatah kata saja
maka hambanya akan sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, perkataan perwira yang disampaikan sahabat-sahabat itu membuat Yesus sangat heran akan iman perwira itu. Bahkan kepada orang banyak di situ ia berkata, belum pernah menemukan iman sebesar itu di Israel. Saudara-saudara yang terkasih, dari Injil Tuhan bagi kita hari ini, Yesus mengajarkan bahwa Allah itu adalah satu untuk seluruh umat manusia. Ia akan berbelas kasih kepada siapa saja yang percaya, tak peduli dari suku mana, agama apa, dan bangsa apa. Israel adalah bangsa yang terpilih, tapi nyatanya di Israel tidak ditemukan iman sebesar iman perwira yang bukan bangsa Israel itu. Begitu juga dengan kita. Kita adalah bangsa yang terpilih, yang telah mengenal Injil. Alangkah sangat disayangkan jika iman kita akan Yesus ternyata lebih kecil daripada orang-orang atau saudara-saudara kita yang belum mengenal Injil. Buanglah image kita yang cenderung menghakimi, memvonis seseorang dari profesinya. Kalaupun ada pejabat yang korup atau yang nakal, kita harus tetap percaya, berpandangan positif kepada pejabat-pejabat yang lain. Sebab karya Roh Kudus atas tiap-tiap orang tidak dapat kita batasi. Amin. Tuhan memberkati.